Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Lisak dalam program Juru Bicara. Mendekati tahun politik, salah satu hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo adalah mengawal ruang digital agar disinformasi terkait dengan pemilu tidak tersebar luas di ruang digital. Meskipun indeks literasi tahun 2022 berada di level 3,54 poin dari skala 1 hingga 5 dan indeks tersebut naik 0,05 poin dibandingkan pada tahun 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada tahun 2020, angka tersebut naik 0,08 poin. Namun, pemerintah berkomitmen mendorong literasi digital lebih jauh dan luas. Salah satu caranya adalah dengan merangkul berbagai pihak, seperti bekerja sama dengan kalangan akademisi. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bulan Januari 2023 telah menggandeng sebanyak 12 perguruan tinggi nasional untuk membangun serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini juga menjadi langkah Kementerian Kominfo dalam menerapkan salah satu pilar Kominfo, yakni digital safety. Di tengah gempuran teknologi digital dan berbagai konten di media sosial, publik justru saat ini terbelenggu di area post-truth society. Yakni, publik mempercayai aspek-aspek dan isu-isu hoax, disinformasi, atau berita yang tidak bertanggung jawab dibandingkan dengan sesuatu yang berdasarkan fakta. Oleh karena itu, penting saat ini berbagai pihak untuk mengawal dunia digital dalam bentuk literasi digital karena media sosial turut menjadi mobilisasi politik untuk disinformasi. Baik pemirsa, Indonesia akan memasuki Pesta Demokrasi tahun 2024. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah literasi digital. Dan pemirsa, jika kita berkaca dari pemilu sebelumnya, tantangan literasi digital ini sudah semakin terasa di Indonesia. Dan salah satu hal yang sangat mengganggu adalah tersebarnya berita bohong atau hoaks. Lalu pemirsa, sejauh ini seperti apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyukseskan pemilu 2024 dan seberapa pentingnya literasi digital ini di tahun politik dan pemilu? Kita akan bahas dalam program Juru Bicara. Sudah bersama dengan kita Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Salam sehat Pak. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Baik Pak Dirjen, seperti yang kita sebutkan di awal tadi Pak, bahwa ini Indonesia sedang bersiap untuk memasuki Pesta Demokrasi 2024. Tapi yang tidak boleh dilupakan juga adalah bagaimana pemerintah saat ini memberikan sosialisasi mengenai literasi digital. Untuk saat ini Pak Dirjen, secara umum seperti apa literasi digital di Indonesia yang ada saat ini Pak Dirjen? Ya, saya kira literasi digital ini kan bagian dari transformasi digital. Ya, sejak 2017 memang sudah ada program literasi digital. Kemudian tahun 2020 bersama dengan percepatan transformasi digital, kita menjadikan literasi digital ini sebagai sebuah gerakan. Dan sebagai sebuah gerakan, ya pesertanya tentu makin banyak. Ya, makin banyak dari seluruh komponen masyarakat. Saya kira sudah jutaan orang yang mendapatkan literasi digital. Nah, sehingga kita berharap di tahun politik 2023 dan tahun pemilu 2024, karena orang yang terliterasi sudah semakin banyak, ya maka hoax begitu, disinformasi politik, ataupun serangan-serangan digital terkait dengan politik ini berkurang, ya syukur-syukur berkurang pada sampai tingkat yang sangat minimalis begitu. Walaupun tentu saja kita memprediksikan bahwa potensi untuk berseliwerannya disinformasi politik ini makin besar potensinya. Kenapa? Karena program transformasi digital yang kita lakukan dalam hal penyiapan infrastruktur digital ini sukses, ya sangat masif
80% lebih wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. 80% juga orang Indonesia yang memiliki smartphone. Artinya dari sisi device, dari sisi infrastruktur ini kan sangat besar potensi bagi terjadinya disinformasi politik atau serangan digital terkait politik. Ya karena itu kita terus melakukan literasi digital. Ya artinya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital untuk menghadapi tahun politik atau pemilu ini ya supaya disinformasi politik ini tidak terlalu banyak lah bisa kita tekan. Kenapa kita perlu menekan disinformasi politik? Karena disinformasi politik inilah yang menyebabkan demokrasi stagnan, demokrasi jalan di tempat, bahkan menyebabkan demokrasi mundur begitu. Baik. Selain informasi bohong atau hoaks tadi Pak Dirjen, hal apa lagi yang harus diwaspadai oleh masyarakat dalam pelaksanaan menghadapi pesta demokrasi ini Pak? Mungkin dari konten-konten negatif atau kampanye negatif. Nah ini bagaimana Bapak melihat sejauh ini Pak? Iya, yang harus kita waspadai adalah serangan digital. Ya, serangan digital ini harus kita waspadai. Ya, dalam konteks kampanye, ini kan ada 3 jenis kampanye. Yang pertama adalah positive campaign. Positive campaign itu kampanye yang menghebat-hebatkan dirinya atau calonnya, begitu kan? Atau partai politiknya. Lalu ada negative campaign. Nah, negative campaign inilah biasanya menyerang, ya menyerang lawan-lawan politiknya. Ya menjelek-jelekan quote unquote ya lawan-lawan politiknya, mengeluarkan jejak digital yang negatif dari lawan-lawan politiknya begitu. Nah ini negatif campaign, boleh nggak negatif campaign? Sebetulnya boleh, ya sejauh itu sesuai dengan fakta, ya sesuai dengan fakta. Nah yang tidak boleh ini yang kampanye jenis ketiga yang disebut black campaign. Black campaign inilah hoax. Ya kampanye-kampanye yang tidak sesuai dengan fakta. Sebagai contoh misalnya waktu pemilu 2014 dan juga pemilu 2019 misalnya kandidat presiden Jokowi ini kan diserang dengan black campaign, dikatakan beliau keturunan Tionghoa, kemudian bukan Muslim misalnya, keturunan PKI. Nah ini yang namanya black campaign. Inilah yang perlu kita edukasi, perlu kita literasi masyarakat agar tidak membuat black campaign. Ya bahkan kalau bisa juga jangan negatif campaign begitu. Kendati itu dibolehkan, ya dibolehkan dalam politik begitu. Nah jangan sampai ya kita menjadikan ruang digital ini sebagai sarana untuk menyerang lawan-lawan politik kita, tetapi justru menjadi sarana untuk pendidikan politik. Misalnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih, jangan golput begitu. Ya ditampilkanlah program-program para kandidat atau program partai ya supaya ada kampanye yang sifatnya rasional begitu. Kira-kira begitu. Yang kita harus waspadai adalah tadi serangan digital. Serangan digital menjadi salah satu hal yang memang harus diwaspadai untuk bisa menuju atau suksesnya pemilu 2024. Baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan dialog juru bicara, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program juru bicara.